Kali ini saya akan menyampaikan materi gaya lintang dan bidang D. Penyampai materi Erna Kusrini, SPD, MMPD, Guru Mapel Mekanika Teknik, SMK Negeri 3 Jombang. Gaya geser atau gaya lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah panjang batang atau terhadap potongan melintang yang menyebabkan suatu penampang akan bergeser, bergerak ke atas atau ke bawah satu sama lain. Contoh, diketahui sebuah konstruksi seperti pada gambar. Untuk bisa sampai kita mengerjakan gaya lintang dan bidang D, maka langkah pertama adalah kita akan menghitung reaksi. Kita akan menghitung reaksi. Di sini kita ketahui ada gaya P1, kemudian di sini ada titik A, di sini ada titik B. Dalam menghitung reaksi di titik A dan titik B, di sini kita mencoba menggunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Maka cara menghitungnya adalah gaya pertama adalah gaya yang terdekat. Kita hitung P1. P1 di sini jaraknya 3 kali 3 positif karena arah gayanya searah jarum jam. Kemudian gaya yang kedua adalah RB, arah gayanya ke atas berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga di sini diberikan notasi negatif atau minus RB. Jarak RB terhadap titik A adalah 6, sehingga RB kali 6 sama dengan 0. P1 kali 3 adalah momen gaya kali jarak, RB kali 6 adalah momen gaya kali jarak, sehingga di sini sigma momen di titik A sama dengan 0. P1-nya adalah 4, jaraknya adalah 3, P1 4 kali 3 sama dengan 12. Saya pindah ruasnya, min RB kali 6, saya pindah ruas menjadi 6 RB. Hasilnya adalah RB sama dengan 12 dibagi 6. RB sama dengan 2 ton. RB sama dengan 2 ton. Kemudian untuk mencari RA-nya bisa menggunakan sigma momen di titik B, bisa menggunakan aksi sama dengan reaksi. Gaya aksinya adalah P1, gaya reaksinya adalah RA dan RB. Kita masukkan angkanya, P1-nya 4, RA-nya dicari, RB-nya adalah 2. Kemudian RA sama dengan 4 min 2, di sini RA-nya ketemu 2 ton, sehingga RA sama dengan 2 ton, RB sama dengan 2 ton dengan arah gaya ke atas. Selanjutnya, jika kita akan menggambar bidang D, maka langkah pertama adalah kita gambar ulang soalnya. Di sini ada A, di sini ada B, kemudian di titik P1 saya letakkan C. Kemudian kita membuat garis netral yang nantinya pada posisi 0, garis netral. Kita buat garis netral, kemudian kita buat garis bantu dari titik A, kita buat garis bantu dari titik C, kita buat garis bantu di titik B. Kemudian kita tulis notasinya di sini A, C, B. Kemudian kita melanjutkan menggambar bidang D. Akan tetapi, terlebih dahulu untuk bisa menggambar bidang D kita harus paham skala. Skala adalah perbandingan antara hasil penuangan gambar terhadap ukuran benda sebenarnya. Dalam hal ini kita akan membuat skala gaya. Jika skalanya dikatakan 1:1, pengertiannya adalah setiap 1 cm gambar mewakili 1 ton gaya. Kali ini kita akan menggunakan skala gaya. Yang digunakan adalah skala 1:1, sehingga setiap 1 cm gambar nantinya akan mewakili 1 ton gaya. Sebelum menggambar, kita lihat dulu pada perhitungannya. Cara menghitungnya adalah
tadi kita sudah memberikan notasi di titik A. Maka notasi di titik A ini kita mulai. Kita berikan tanda DA1, gaya lintang di titik A pada kondisi pertama pengertiannya. DA1 masih pada posisi angka 0 pada garis netral. Langkah kedua adalah kita tahu tadi ada gaya RA ke atas. Ada gaya RA ke atas tadi. Setelah kita hitung, maka di sini kita gambarkan DA2 adalah sama dengan RA. Berapa RA-nya? RA-nya adalah 2 ton. Kita tadi mengatakan bahwa skala gaya yang digunakan 1 cm mewakili 1 ton. Maka di sini kita gambar. Karena di sini nilainya 2 ton, maka kita gambar 2 cm ke atas. 2 cm berhenti di titik DA2. Nilai DA2 di sini adalah 2 ton. Setelah berhenti di sini, maka di sini tidak ada perubahan gaya, tidak ada perubahan gaya, tidak ada perubahan gaya, sehingga di sini terdapat garis lurus saja. Garis lurus berhenti di titik C. Kemudian setelah berhenti di titik C, kita hitung lagi di titik C. DC1 itu besarnya di sini, ini DC1 itu masih sebesar DA2. Masih pada posisi 2 ton. Kemudian setelah di DC1 ini kita menghitung lagi. DC2 adalah DC1 dikurangi P1. Ini ada P1 di sini sebesar 4 ton. Sebesar 4 ton. DC1 dikurangi P1. DC1-nya ini 2 dikurangi P1 4, maka dia melewati garis netral pada posisi ini. Sehingga nilainya adalah pada posisi DC2 adalah min 2. Min 2 pada posisi ini. Kemudian tidak ada perubahan gaya, tidak ada perubahan gaya, tidak ada perubahan gaya, sehingga garisnya lurus. Berhenti di titik di DB1. Di sini ditunjukkan DB1 adalah sebesar DC2 sama dengan min 2. Kemudian ada gaya RB sebesar 2 ton ke atas. Kita gambar lagi ke atas. Sebesar 2 ton. Di sini kita hitung. DB2 sama dengan DB1 ditambah 2. Berhenti lagi pada posisi 0, pada posisi garis netral. Maka kembali ke angka 0. Kita lanjutkan. Setelah garis gambar tadi ada, DA1, DA2, DC1, DC2, DB1, DB2 semuanya selesai. Kita lanjutkan dengan memberikan notasi arsiran. Pada gaya lintang ini, garis atau gaya di atas garis netral ini kita berikan simbol positif. Kemudian yang berada di bawah garis netral adalah daerah negatif. Maka arsiran daerah positif seperti ini, arsiran bawah negatif seperti ini. Inilah gambar dari bidang D yang merupakan hasil perhitungan dari gaya lintang ini. Itu tadi bagaimana cara menghitung bidang D dan gaya lintang. Semoga manfaat. Selamat belajar. Thank you. Good job.